Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hilang anunya nah jadi berjalan nah berjalan. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Yang ke-13 penjelasan salam. Sembahyang semalam lah terakhir salam. Syarat-syaratnya yang pertama memakai alif lam, dhamir mukhatab dan mim jama'. Ini syaratnya pertama orang salam. Bagaimana alif dan lam? Berarti mengucapkannya assalamu alaikum warahmatullah. Jangan mengucap assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada enggak orang sembahyang seperti itu? Ada, belum pernah dengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ada salam. Salam itu minta maaf belum pakai kacamata pula. Bangkur mata belum boleh. Ada guring lagi. Mulai malam semalam. Nggih, kira-kira guring ulun. Habis maghrib acara, habis isya acara, bulik ke Cempaka pun cair uyuhnya. Uyuhnya. Sampai ini teh. Nggih. Habis asarnya pun kan padat juga, Bang. Cuman kelawasan di jalan aja. Kelawasan di jalan jauh. Jadi pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu caranya. Terus yang kedua menghubungkan lafaz assalam dengan alaikum. Harus dihubungkan. Jangan kita mengucap assalamu santai. Assalamu alaikum. Misal assalamu alaikum, misal gitu. Apalagi alaikumnya nggak ada. Jadi kita harus menghubungkan lafaz assalamu dengan alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Cepat. Ini cepat. Jangan terlalu cepat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ini tarawih ini. Tarawih biasanya. Yang ketiga yaitu mualah, berturut-turut. Jangan alaikum assalam, alaikum assalam, tidak boleh. Harus yang pertama assalamu, hanya alaikum. Jangan alaikum assalam, alaikum assalam. Misalnya ada dilanggar di sini antara dua tak, kada belajar atau sesat orang itu, sesat. La ilaha illallah. Yang keempat yaitu menghadap kiblat dadanya waktu salam. Dadanya waktu salam. Bagaimanalah orang sakit gulu? Gulu kan biasa sakit gulu kalau ini. Nah, bergerak. Ya apa kisahnya? Pernah kalau sakit gulu beratan lah. Ya apa? Siapa caranya? Salam. Kata bertolihan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Minum gak, Bu? Nggih, monggo. Pas bujur haus gue nah. Ya itu makanya minum dulu. Pun. Anang. Nah, jadi kalau kita mengucap salam jangan mengikut dada. Kalau ngikut dada itu batal. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, sholatnya batal. Nah, jadi kalau kita sembahyang salam, dada tetap menuju kiblat. Dada tetap menuju kiblat. Kalau dada itu terubah berarti batal. Jadi kalaunya kepala tidak masalah.
geleng-geleng enggak masalah, cuman jangan pian geleng-geleng kayak di sembahyang. Kalau ya Allahu Akbar ya, tiga langgar menyutal dangdut, nah geleng sambil sembahyang, siapa batal lah. Pas karena lagu-lagu yang asik itu yang sembahyang baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, wah ya sudah. Kalau begeleng itu kada batal, cuman kada sempurna sembahyang. Ada biar lu melihat orang sembahyang Allahu Akbar aja. Nah ngapakah pelapon itu? Kalau guru ulun bakisah, waktu beliau itu ada di Son'a, kan di kipas angin ini Bu di sana hanyar-hanyar aja datang. Kipas angin seperti ini, cuman ndak ada yang berdiri seperti ini. Kipas anginnya di atas yang muter. Jadi cerita aja, namanya orang Yaman, dia udik, tidak seperti kita. Waktu sholat di masjid, lihat kipas angin, opo itu ya. Jadi ratan mangkat takbir, Allahu Akbar, sampai ruku lihat itu aja. Kenapa? Takut Bu, kalau jatuh itu ke kepala nanti. Jadi waktu ruku cepat, waktu sujud cepat, lagi berdiri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang dipikirkan baling-baling gugur ke kepala. Yang dipikirkan padahal kan itu sudah ada besinya, ada bautnya lengkap. Jadi rencana beliau kalau gugur langsung lari aja langsung. Kalau nyaka seperti ini kan gugur enggak masalah ya, enggak masalah, paling bincul. Tergantung bincul. Kalau yang pian baling-baling itu di rumah banyak besi baling-baling itu lah. Kayak eneng. Terus apa? Pakai AC. Alami. Lebih enak sih alami. Tapi kalau pengen putih pakai AC. Biasanya kalau pakai AC itu rumah yang penghuni rumahnya itu putih, asal pakai hand body. Jangan ke gunung lagi. Walaupun kipas nggak eneng. Kalau kipas kadada, AC ada tahu Bang. Nah, kipas Allah Ta'ala aja. Insyaallah. Nah, jadi menghadap kiblat. Ingat pula sembahyang harus menghadap kiblat. Ketika pian salam tadi hati-hati, jangan tergerak dada pian. Malihnya. Bantal aja lah. Pinjam bantal kau kah? Melorot gimana? Nah. Sebenarnya ada sini nih. Nih. Copot nih. Kalau nyak ada ini berarti copot. Nah ya. Kita amankan loh. Ini mungkin nih punya mana nih langgar. Punya orang sini. Berarti ini nih saking rajinnya ngaji dia. Iya kan sampai itu rajinnya ngaji. Pon. Kalau enggak untuk mainan anak. Enggak, rajin ngaji. Nah ingat ya, jadi penjelasan masalah salam tadi pertama, pian jangan beralih dada pian waktu salam. Ya masalah sakit nggak usah terlalu gini banget, nggak usah. Karena sunnah. Jadi memalingkan muka itu sunnah. Yang wajibnya itu mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang lebih sunnahnya pipi ini kelihatan yang di belakang. Pipi ini kelihatan yang di belakang. Nah gitu. Jadi kelihatan kan di belakang pipi itu. Itu sunnahnya. Terus yang salam kedua itu sunnah. Misal pian salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi. Kembung perut. Akeh minum kopi, akeh makan nangka. Kan nangka biasanya kembung-kembung lah. Nangka, apalagi selain nangka. Durian meriga biasanya. Meriga kalau sakit paru. Pas salam kedua kena tahan lagi. Anak assalam. Jauh bunyi. Iya. Piye iya batal apa ora? Enggak batal. Karena salam yang kedua itu sunnah.
Kalau pian kentut tidak masalah. Nah itu ya, itu salam. Yang kelima, jangan bermaksud memberi khabar saja. Jadi salam ini jangan memberi maksud, misalnya mengkhabarkan apalah, misalnya assalamualaikum mengkhabarkan kita, tidak boleh niat itu mengkhabarkan salam. Makanya ada salah satu ulama di Zambal itu, pertama beliau itu kalau nggak salah Al-Baros kalau nggak salah itu namanya, beliau itu ndak salam kedua kecuali dapat salamnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sembahyang. Assalamualaikum warahmatullah, kata Nabi Muhammad, waalaikumsalam. Tapi kalau enggak disahut oleh Nabi Muhammad, enggak bakalan salam yang kedua, enggak bakalan salam yang kedua. Terus yang mendengarkan salam beliau dan menjawabnya dari Rasulullah, bukan beliau saja yang mendengar, tapi makmum mendengar. Coba bang tes bang Pian, sembahyang isya karena salam tungguin sampai subuh, bisa kan dijawab 2 hari, bisa kan dijawab. Ada ngija dengan apa namanya, dilanggar, bisa sembahyang subuh assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam. Mungkin Rasulullah aja mesti pocong di hija. Buka ya lagi. Waktu-waktu dulu kan itu ada teman dulu, emang ya kalau kita mondok, salah satunya pondok Guru Mahmudi itu serem tuh. Serem kan, di gatahan sebelah kanan itu kata beliau, itu banyak kayak seperti jin kuntilanak gitu. Nangis katanya. Terus ada kan keuduan yang sebelah kanan, itu bisa terbuka sendiri. Buka. Emang seperti itu pondok. Itu ujian buat anak pondokan. Tapi kalau dia takut pulang. Ada waktu itu kan, cerita sedikit ya, enggak masalah. Waktu di Darun Nasyiin itu ada salah seorang baru mondok. Paginya datang, besoknya pulang. Pagi datang, besok pulang. Jadi waktu itu dia nggak tahu bahwa pondok Ulun Darun Nasyiin itu banyak jin, tapi jinnya dia nggak nyakitin, ganggu aja. Waktu itu diandak di atas, malam pengen kencing, kan malam kalau bangun tidur itu kan kayak mata itu masih kayak rabun, turun ke WC. Tahu-taunya di tangga itu ada perempuan tua yang gendong anak. Perempuan tua di pondok, tengah malam ada perempuan tua gendong anak. Permisi Bu ya, jar yang santri baru tadi berdiam, sudah ya, sampai pada sadar baru. Kira modelnya yang menjaga di situ kah atau apakah? Naik pulang permisi lah. Jadi esok harinya aku artinya jadi tamu bebinian di tangga membawa anak. Kada menyahuti pulang ya. Habis itu kalau itu artinya siapa? Itu pang artinya jin-jin di sini. Isuk langsung nelponnya abah mamanya, Pak Mae, aku pengen muleh iki kene jine akeh ning pondok iki aku. Kutan tenan apa bahasa Jawanya? Wedi. Waduh, pulang sehari aja. Itu. Makanya banyak jin. Waktu itu yang kedua ceritanya, waktu ada mangga di muka pondok itu, kan rebutan kalau anak pondok kan. Tempat Ustadz Mahmudi kan banyak, ada anggur itu, ada mangga, ada kurma di situ kan, anak biasa seperti itu. Waktu itu ada mangga di pondok Ulun, mangga yang panjang-panjang. Rebutan semuanya kalau gugur. Tapi dalam pondok itu lampunya nggak ada. Dulu itu tidak terlalu terang. Waktu itu kan gugur, kira mangga, rebutan anak-anak ngambil. Oh saya dapat jar. Terus temannya lihat apa? Tangan potong dari sini gini. Wah, langsung dilempar dia. Nggak berani rebutan lagi. Pian misalnya lah, nyiur kah gugur? Wah, dapat nyiur ya, sayanya kepala. Ya apa Pian? Antara dua tak? Membuang atau siup, antara dua aja. Nah, itu kisah. Kenapa kita kasih itu kisahnya lah? Nah, jangan bermaksud memberi kabar saja. Jadi jangan salam itu memberi kabar saja. Artinya memadahkan bahwa salam selesai, sudah enggak. Kita niat salam untuk menyelesaikan sembahyang.
Yang keenam yaitu mendatangkan salam di waktu duduk dan memperdengarkan akan dirinya. Salam ini tidak boleh, Bu. Gini, apa isi apa ya? Tapi kalau urusan memamai laki, apa ini nih? Waduh, tapi mau sampai Allahu Akbar. Bah laki dimamai, ada kisah lagi sudah urat gulu sini lah. Urat gulu, kesalahan lakinya juga, Bang, ada kesalahan bininya. Jadi apa? Jadi kalau salam itu harus kedengaran telinga kita. Bagaimana kalau orang tuli? Pertanyaan. Misalnya ada orang tuli, Pak, bagaimana salamnya? Ya sekira-kira aja, jangan teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau. Sampai kedengaran. Sekedar bagaimana orang standar manusia salam. Kalau ngomong nggak terlalu banter, kalau ngomong nggak terlalu gimit. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kedengaran telinga saja. Nah itu cara salam. Terus yang ketujuh, jangan menambah atau mengurangi atau merubah makna. Tidak boleh. Jadi tidak boleh salam ini dirubah-rubah. Intinya yang pas assalamualaikum warahmatullah, selesai. Atau ditinggal assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak boleh. Harus ada assalamualaikum warahmatullah. Lain halnya dengan orang sholat mayit, dibuat wabarakatuh. Yang ke-14 penjelasan tertib. Tertib ialah menurut aturan yang telah ditetapkan kecuali satu, niat dan takbiratul ihram. Jadi pula niat dengan takbiratul ihram ini kebanyakan orang was-was. Kebanyakan orang was-was. Kenapa? Karena takbir dan niat itu berbarangan. Allah, cari niat. Kemarin menjelaskan kan? Ingat enggak yang menjelaskan kemarin? Selali udah. Ingat, Bu? Ingat. Jadi harus bareng Allahu Akbar. Niat kita dengan mengucap Allahu Akbar, sajaku aku sembahyang maghrib 3 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Barang di hati, tapi mulut mengucap, hati berniat, seperti itu. Itu sholat. Banyak orang was-was kadang-kadang. Makanya sebelum sembahyang itu ucapkan Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahturun. Aku berlindung dengan Allah dengan kehadirannya setan yang hadir di waktu sholat itu mengganggu kita semuanya. Itu bacaannya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahturun. Hafal enggak? Enggak. Aduh. Hafal lagi ya. Itu bacaannya sholat supaya nggak diganggu. Kadang orang yang sholat ini banyak gangguan. Seperti contoh, pian ada kehilangan sesuatu, pian ada lupa menaruh sesuatu. Waktu zuhur maksud Allahu Akbar, Allah ambil air wudu, sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, kunci aku di atas kulkas. Waktu sholat ini, sebelum sholat pernah nggak seperti gitu? Pernah. Nah itu setan yang ganggu. Setan ini waktu sembahyang pun diganggu. Waktu sembahyang pun diganggu, apalagi nggak sembahyang. Setan itu dia ganggu aja. Makanya setan ini orang yang menangis ketika setan ini menangis yang semenangis mungkin itu ketika ayat Al-Fatihah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Turun Al-Fatihah itu setan itu nangis luar biasa. Yang kedua ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis setan. Kita ini diganggu kadang-kadang. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi niat tadi dengan takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah dan berdiri. Mengucap Fatihah berbarangan dengan berdiri. Salat
berdiri plus membaca Fatihah. Bagaimana Ustaz? Misalnya saya nggak bisa berdiri, duduk. Bagaimana Ustaz? Saya nggak bisa berduduk, berbaring. Bagaimana Ustaz? Saya nggak bisa berbaring. Berbaring itu kayak apa? Berabah. Berbaring bereng loh. Kayak ini, bereng. Karena kau berbaring misalnya contoh pulang, ada pakai mata. Oh, mata. Kada kau pakai mata pulang misalnya pakai hati. Kalau kada kau pakai hati, yo pakar midi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah, meninggal. Mbah pakai hati, mah nyamannya leh. Kita ini diatur. Tidak bisa sholat berdiri, duduk berbaring, isyarat mata, pakai hati. Wah, sudah pakai hati. Wudunya bagaimana? Bisa diwudukan anak, bisa diwudukan misalnya cucu. Tapi kalau suami yang wudukan nggak bisa, karena suami menyentuh kita itu batal. Suami menyentuh kita batal, tapi kalau cucu, saudara, anak, apalagi buyut ya yang di bawahnya itu saudara kita, orang tua kita itu nggak batal. Tapi kalau suami, menantu enggak batal. Tapi ipar dengan ipar batal. Kadang sungkeman ya ipar dengan ipar. Ulun waktu itu dulu ya, waktu ulun enggak belajar, waktu hari raya sama ipar pun salaman. Sekarang ketika belajar ulun di Tarim, kata Al Habib Ali Zainal Abidin, orang yang salaman bukan mahramnya itu lebih baik nanti di akhirat tangannya itu diambilkan besi, taruh di api neraka, dicucuk di tangan dia. Lebih bagus dicucuk tangannya dengan besi yang datang dari api neraka ketimbang orang yang salaman bukan mahramnya. Bagaimana Ustaz, saya sudah terbiasa ya. Nah, ini masalahnya nih. Bagaimana misalnya Ustaz, saya sudah terbiasa kita ambil sedikit-sedikit. Bagaimana cara mengambil sedikit-sedikit? Awal kita megang, contoh megang gimana ya? Ulang ada aku megang pian dah. Contoh nang sini. Anang. Awal kita yang bukan mahram megang gini lah. Nah, ya lah. Kena tahun kena geser. Nah, tahun kena. Nah, geser pulang. Ngopo ya tiap tahun geser supaya nggak tersinggung. Geser lagi, terus gini, sungkeman. Oh, iki ini sering pengajian orang iki. Akhirnya orang yang sering seperti ini tidak ada lagi yang salaman sama ulun. Ibu-ibu tidak ada yang salaman. Waktu ulun datang dari Tarim, la ilaha illallah. Datang dari Tarim naik pesawat, turun dari Tarim sampai turun mobil, tahu enggak? Ibu-ibu cium sini. Waduh, kata ulun, apa ngambil berkah. Diam wes, gak apa-apa. Ada cium sini, pokoknya ulun lihat tuh ada kincu di sini. Waduh, kata ulun, ngapa iki? Bingung. Ya emang acil-acil ulun juga sih, acil-acil, cuman enggak boleh ulun salaman, itu enggak boleh. Bingung, ada ngeragap, ngambil berkah dari Tarim gitu, ngambil berkah. Ya emang berkah ya, gak apa-apa. Tapi nanti kalau ada umroh misal datang yang ambil berkah, misalnya laki-laki sama istri orang, aduh ini bahaya, ini enggak boleh. Itu kejadian ulun kemarin. Waktu itu kan ulun jelaskan sedikit sama yang lain dari salaman itu tadi, tetap ulun salaman. Kita ngormatin salaman, nanti geser, ngomong, ada wudu. Kalau ada wudu, batal sudah katanya. Ayo salaman. Jadi jalan, iya kan seperti gitu kan. Apa? Saya ada wudu, japel langsung. Nah kan, udah batal. Ayo salaman kita katanya, seperti itu. Jadi geser sedikit. Kata Al-Habib Moh itu dari Kalua, kata beliau, kalau sudah terbiasa adat seperti ini, kita tetap salaman, tapi kita merubahnya sedikit, akhirnya seperti orang Sunda. Orang Sunda top. Tahu enggak siapa ada orang Sunda sini? Keneng, Jawa kabeh ya. Jawa Banjar. Orang Sunda gini,
Orang Sunda seperti ini, ramahnya luar biasa, ramah. Bahasa-bahasa orang Sunda itu kan kenal loh laki-lakinya, waduh ramah-ramah, biar mungkin tidak pernah nyari istri seperti itu, ramah banget orang Sunda. Jadi biasakan seperti itu. Kata Habib Ali itu, orang yang salaman lebih baik besi tadi dibanam di api neraka, dicucukkan di tangan, itu lebih baik. Kenapa? Nanti di akhirat tangan kita ini bakalan disiksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad kita itu selamat, tapi tangan kita nanti yang dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dosanya numpuk di sini. Orang yang masuk dalam api neraka itu orang yang pendosa apa orang yang berpahala? Orang dosa, ya bener, bener orang dosa. Tapi misalnya kaki dijalankan yang bagus, majelis, habis itu acara seperti ini, tapi tangan yang digunakan tidak bagus, tangan sebelah kanan saja, berarti tangan ditaruh sampai luntur dosanya baru. Seperti itu. Makanya dosa itu tuh ada dosa mata, ada dosa mulut, ada dosa telinga, ada dosa perut, ada dosa kemaluan. Seperti itu. Disebutkan katanya siksa di api neraka itu apabila pertama dosa yang paling pertama di mulut. Ambil linggis di dalam kitab itu, cucuk di mulut, cucuk di mulut. Diam dari mulut ini. Panas ini, cucuk di mulut. Lihat telinga, apa ada dosa? Ada. Geser ke telinga. Berarti dari sini wes rapit nekene. Rapit itu bahasa Jawa. Suwe sampai sini. Berarti dosa di telinga. Dosa di mulutnya apa? Enggak usah dijelaskan sudah. Apa ngumpet orang dan di pelatar. Tahu enggak? Bulan ini. Oh gini. Yo, tadi siap-siap linggis tadi akan ditaruh di muka dia, apa namanya, di mulut pian seberataan. Orang ngomong banyak 10, misalnya rame masalah yasinan, datang satu ahli gibah. Tahu nggak? Diam. Apa. Iya, sudah selesai. Ini kan misalnya acara, selesai majelis ulun pulang, datang satu orang. Tahu nggak? Anu sana. Apa. Wow, sudah kepo, dah yang ngomong sana sudah diam dia. Kalau masalah gibah itu, setan taruh di mulut kita itu madu, tambah manis dan tambah nggak ngantuk. Gibah itu nggak ngantuk, ngupat orang tuh nggak ngantuk. Nah itulah dalam kitab itu dicucuk di mulut. Terus telinga apa dosanya? Dengar aib-aib orang, dengar keburukan orang, dengar. Misalnya orang ngomong, dengar. Atau misalnya ada kelahi, atau misalnya ada apa ya di rumah orang, dengarkan. Opo ya, kelahi opo itu ya. Waduh, itu misalnya masalah ini, masalah, dengar telinga, tarik. Habis itu nanti mata, apa dosanya? Lihat aurat, apa sebenarnya, tarik pulang. Habis muka ini dengan linggis tadi. Kalau kita mungkin dicucuk dari mulut ke belakang sini, untuk saat ini mati kira-kira. Tapi kalau di akhirat tidak ada kata-kata mati, tidak ada kata-kata mati, tidak ada. Dalam keadaan hidup, sakit, tolong, tidak ada tolong. Misalnya, oh istri saya itu dibunuh malaikat, misalnya contoh, tak tempeleng gue misalnya, tidak iso, seperti itu. Makanya di akhirat kan nanti kelak, yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah itu anak, harta, jabatan, semuanya itu tidak ada manfaatnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi apa? Yang datang itu biqalbin salim, hati yang bersih. Kalau sudah hati bersih, otomatis mulut bersih. Otomatis nanti mata bersih, otomatis telinga nanti bersih. Seperti itulah, mudahan kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat bulan Rajab ini, amin ya rabbal alamin. Terus yang ketiga, jam berapa dah? Oh jam 2 ya, nyerlah. Asar jam 4 lah. Asar jam 4, berarti sampai jam 4 lah. Nah, yang mana pian ulun beliuran. Kita pengajian tidak terlalu lama, yang penting masuk, ya, penting masuk, apa-apa jangan setengah jam itu selesai sudah. Kita habiskan ini ya. Terus di sini
Fatihah tadi dan berdiri, membaca Fatihah dan berdiri. Yang ketiga tasyahud akhir, sholawat dan duduk. Jadi antara tasyahud itu bareng dengan sholawat dan duduk. Ketiga kan barangnya. Nah, tiga. Tidak boleh. Artinya tasyahud dalam keadaan berdiri tidak boleh. Terus di sini maka apabila sengaja tidak menurut tertib seperti mendahulukan sujud dari ruku, sembahyang pun menjadi batal. Tidak boleh. Dulu sujud hanya ruku. Allahu Akbar misalnya, Allahu Akbar. Tidak boleh. Lain halnya dengan sujud tilawah. Sujud tilawah itu langsung sujud, ya nggak ada ruku. Bisa di Al-Quran itu kan biasanya ada apa tuh ya, yang tanda-tanda seperti masjid itu. Ada kan seperti masjid itu. Nah itu ketika orang membaca Al-Quran sujud, ya sujud sajadah seperti itu kan. Terus apa di sini? Maka dia itu akan menjadi batal. Jadi sembahyang itu harus tertib, Bu. Berdiri, ketika berdiri angkat takbir, ruku, i'tidal, sujud, habis itu tasyahud, habis itu salam, seperti itu. Jadi harus tertib benar-benar. Cara sembahyangnya bagaimana seperti tadi kan. Jadi kita itu menyempurnakan sembahyang. Kenapa? Kalau sudah orang sembahyangnya sempurna, insya Allah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sembahyang ini kuncinya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang rajin sedekah, rajin misalnya kebaikan, tapi sholat orang sia-sia. Wah, nyumbang kebaikan ini apa itu kan, tapi sholat orang tidak bakalan diterima sama sekali, tidak bakalan diterima. Jadi kita sempurnakan sholat kita dengan khusyuk. Kalau pengen pian merasakan tawajuh dengan Allah, pengen merasakan hati pian itu bergetar ketika sembahyang, coba pian bangun jam 2 malam, ambil air wudhu. Ketika ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat, pian jangan meminta hal dunia. Jangan meminta hal dunia sama sekali. Pikirkan dosa, mohon ampuni dosa. Insya Allah pian bakal meneteskan air mata. Makanya air mata ini ketika menangis menghadap Allah untuk meminta ampun dosa, maka air mata yang menetes tadi akan memadamkan api neraka. Air mata aja, luar biasa air mata. Kita ini jarang menangis dengan sebab dosa, jarang. Paling kadang-kadang laki kah bisa menjablay juga bisa menangis, kaki kah selingkuh misalnya menangis. Tapi kalau masalah dosa tidak ada menangis, jarang saat ini. Makanya kalau kita mikir akan dosa, bujur-bujur jam 2 malam nangis biar luar biasa, merasakan kenikmatannya bertawajuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kita itu ngomong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Jadi kita itu merasa menangis, semuanya pian bangun jam 2 itu sepinya luar biasa, sepi. Apalagi misalnya bangun ke musola, sembahyang, baca Al-Quran, kadang-kadang bisa neteskan air mata, sepi. Tapi kalau sholat orang banyak, bisa nggak ada khusyuknya seperti itu. Dan yang kedua, kalau pengen sembahyang pian khusyuk, pian buka Al-Quran terjemahan, punyalah Al-Quran terjemahan lah, buka Al-Fatihah tuh pian baca plus artinya. Oh misalnya Alhamdulillah apa artinya, Rabbil alamin apa artinya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa artinya. Ketika pian membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Tuhan itu Maha Pengasih Penyayang. Maliki yaumiddin, Tuhan itu adalah Malik, itu Raja sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya dalam Al-Quran itu pula di Fatihah Iyyaka na'budu, berarti sembahyang dulu, beribadah dulu, wa iyyaka nasta'in, hanya ditolong. Kadang kita itu waktu rabah berkendara, ya Allah, ya Allah, loro ya Allah, baru ingat, ya kan?
Baru ingat. Ada kemarin itu mabuk minum gajah, atau gajah. Anak muda minum gajah kan, mabuk. Datang ke rumah. Bu, anak saya bu, raba Bakandaran urutakan. Ya. Mama nih miti tambur sudah darah. Cium mama nih bawa alkohol nih. Jadi mama ini ya kayaknya kalau datang ke sini aku udah menolongi orang ini. Mabuk. Ketika diurut, Allah ya muntung nih bawa arak, ingat aja lagi Allah sakit bu, Allah sakit bu, mabuk ingat. Sebelum minum tadi mah ingat lah, dah ingat. Makanya di Cempaka malam apa itu kebakaran kurang lebih sekitar 5 buah rumah mabuk. Sebab mabuk, bu kawinkan saya bu, kata ibunya, nggak punya duit sama sekali, ambil api cucul rumah, cucul rumah itu jakanya rumah inya yang kebakaran terbaik sedikit, rumah yang dihiga, rumah dihiga sana sampai penjual nasi goreng kebakaran rumah sidin itu. Sampai ini permintaan tuh, anak yang mabuk hendak minta kawinakan. Jadi gue mun anak pian nak minta kawinakan jelas sudah kalau pian digusang cuculnya rumah pian. Iyalah yang datang ditarik mereka ya Allah kawinakan bu, mau kawin bu misalnya, nanti aja, hati-hati pian kandang sapi pian, jangan dicucul. Nah, ini kejadian di Cempaka nih. Jadi setiap hari itu berpintan kesian 5 buah itu. Sekarang ditangkap orangnya sudah gara-gara pertama mabuk. Makanya mabuk ini bu ya awal daripada kemaksiatan. Makanya ada salah seorang ya disuruh milih, ada 3. Pertama, kamu kalau dipilih 3 ini mau mabuk, berzina, atau membunuh. Kalau membunuh katanya nanti dibalas kisos. Kalau berzina nanti bakalan disiksa neraka. Kalau mabuk ya ringan, ya kan ringan. Mabuk bertobat. Kalau ini kan ada kisosnya. Setelah itu dia pilih mabuk. Minum. Ketika minum nggak sadar, lihat istri tetangga cantik, ayu, enak, malam masuk ke kamarnya. Waduh, malam pas lakinya nggak ada, lakinya mungkin kerja dodos sawit, mungkin nggak tahu malam hari, nggak tahu ya dodos sawit atau nuri, datang dia masuk. Ketika itu apa, saking dia mabuknya dia perkosa seorang perempuan tadi, diperkosa. Tahu-taunya sudah mulai sana tadi si suaminya nggak enak, ini orang ratan dodos sih kok enak ini malam-malam ini mulai. Ketika mulai lihat istrinya, tolong katanya ratan diperkosa orang mabuk. Lalu apa? Kelahi dengan suaminya tadi, tapi orang tadi mabuk dan membawa senjata tajam, dibunuh dia. Dibunuh. Berarti yang dia dapatkan apa? Mabuk sudah, berzina sudah, membunuh sudah, dengan sebab mabuk. Makanya mabuk ini kadang-kadang kelahi kerjaannya, bunuh-bunuhan seperti itu. Makanya anak kita dijaga benar-benar, dijaga, diamanahi. Nah, kalau mau jalan ingat nak ya, pesan 1, jangan mabuk-mabukan. Nah, kalau mau jalan ingat pesan ibu 1, jangan mabuk-mabukan. Kesian ibu di rumah anak. Anak itu kadang-kadang dia melihat ibu ngomong seperti itu, dia oh iya kesian ya ibu saya ya. Makanya ibu ulun itu kemanapun berjalan, waktu ulun berjalan kan, mana di jalan, ingat nih 1, jangan pernah mabuk-mabukan. Ingat ulun, jujur aja dulu bu ya, saking nakalnya ulun ya. Mungkin tahu pian riwayat ulun, ibu ngunggut terus ini. Waktu itu kan mabuk orang teman, tapi ingat pesan ibu, nah jangan mabuk, kesian ibu. Sampai-sampai teman itu mabuk, yang membagikan air itu siapa? Ulun. Nah bagi minum, nah mani minum, nah yang lain teler. Nah ulun kan mabuk. Kenapa? Ingat pesan ibu mulai rumah. Nah berjalan silakan berjalan, tapi ingat jangan pernah mabuk, kesian ibu di rumah. Ingat, sampai sekarang ingat, walaupun sampai membagiakan karena kau meminum. Seperti itu. Makanya ibu itu penting dengan anak. Ketika anak keluar rumah, nah kalau mau jalan silakan, tapi ingat jangan mabuk-mabukan. Kalau sudah mabuk-mabukan, pertama bisa sepeda motor gerabah. Nah,
celer, bang gugur, keguntung kah, kemana kah? La ilaha illallah, dengan sebab mabuk, tidak sadarkan diri kan. Mabuk ini apa kan? Nyamannya kan tahu juga. Ada madahakan ya loh. Kalau sudah mabuk nih utang hilang, sudah bah mabuknya sudah keluar, utang tambah pulang, nukar itu utang pulang di warung. La ilaha illallah, jaga bujur-bujur. Nah, pendiri anak, terutama kan anak laki-laki. Ya dipadahi. Alhamdulillah bang mama itu kan ketika anak-anak berjalan dipadahi, jangan kayak ikan mabuk ya. Makanya cerita tadi kan dengan sebab mabuk semuanya bakalan terjadi seperti itu. Mudahan anak-anak kita semuanya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak kita semuanya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertakun? Ini yang tanya. Yo nggih. Sembahyang salaman sama suami. Sentuhan. Tergantung. Sentuhan pian di mana? Kalau sentuhan di baju sama baju enggak apa-apa. Sentuhan di piye? Oh, enggak apa-apa nang kene, kan pian pakai mukana. Tapi kalau sentuhnya di tangan, kulit dengan kulit, iya nggak lapisnya nggak apa-apa. Misalnya, ibu cantik wis sholat, misalnya baru kawin, bidadariku nih masya Allah. Sentuhan ini bu. Iya sentuhan. Oh, sekarang ayu muka putih sekarang. Oh, sholat pakai maskara sekarang. Gincunya di atas habang, di bawah kuning, sini habang, sini kuning. Masya Allah, cantik ke. Misal, bu ya. Tapi nyentuhnya sini nggak apa-apa. Tapi kalau nyentuh kulit dengan kulit itu batal. Jadi menyentuh yang nggak batal itu di mana? Pertama di biji mata. Misal bini pian lo kenal mata pian jape bijinya kan batal. Pian jape melihat bang biji mata pian bang terjape. Hah? Pon? Belum. Ini hanya mata. Ya, ini baru mata. Titik mata. Dah. Yang kedua, nyentuh rambut. Misalnya si istrinya baru rebonding. Oh, istriku cantik, rambutnya lembut, masya Allah. Dulu krepo, sekarang bagus ya. Dulu krepo. Misalnya tidak batal. Rambut. Habis itu kuku ini, misalnya kuku ibunya panjang di sini ya, misalnya 2 cm, 3 cm, 4 cm gini kan. Perempuan itu kuku panjang sunnah, asalkan bersih. Tapi kalau kuku panjang sini hitam, waduh, hirang ini, wah, ada kisah lagi itu tidak boleh. Supaya apa? Niat beraksi atau cantik-cantik untuk suami. Kuku panjang akan, cuma dirapiakan. Anak dipacari sunnah, pacar. Nah, dipacari. Wah, bagus tuh Bang melihat bini gitu lah. Wah, datang ke rumah, misalnya laki begawi, datang bini di rumah, bagus, benar pakai harum. Waduh, bojokku, sekarang iki. Tapi kalau suami datang awake bau asem, pakaiannya sembarang. Waduh, istriku sekarang iki, dulu waktu aku mau ngawini, waduh harum enak, tapi sudah jadi istri sekarang ini amburadul katanya. Udah berantem aja seperti itu. Nah, jadi Bu ya, pertama tadi yang menyentuh kulit itu batal. Tapi kalau nyentuh biji mata, habis itu rambut, habis itu kuku, yang terakhir tadi gigi nyentuh. Ya Bang Bu misalnya, Pak kesulitan Pak gigi ulun Pak, japeakan sini sudah batal. Kalau kesulitan datang di undangan anak sembahyang, misalnya kesulitan daging, yang laki mana kan, misal contoh itu kan, nah, jadi nggak batal. Ada lagi yang tanya? Iya sungkeman. Iki adat. Pertama kita membahas adat.
Adat ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Kalau adatnya itu menurut Islam diperbolehkan, tidak masalah. Apa adat Jawa yang diperbolehkan? Seperti kawin-kawinan. Apa kawinan? Yang normal-normal aja. Adat kadang-kadang yang diikat sama istrinya, menjajak tanah, dimandiin, itu tidak masalah. Tidak masalah. Asalkan ketika pian adat seperti itu ada nasi baru dimasak, pian jajak nasinya itu tidak boleh. Berarti bukahnya ke nasi, karena kita menghormati nasi. Tapi kalau adat semuanya itu boleh, asalkan nggak melanggar hukum Islam, agama. Nah itu adat Bu ya. Jadi adat ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Banyak adat-adat itu banyak. Tapi yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Seperti salaman tadi, masalah bersentuhan itu masuk hukum fikih. Bersentuhan, makanya ada mahram dan tidak ada mahram. Supaya apa? Ini bersentuhan ini menjaga kehormatan seorang wanita. Karena wanita ini orang yang orang yang dihormati. Rasulullah saja menghormati para wanita. Dulu Bu ya, seorang perempuan dulu itu terhina sudah. Kayak gimana? Kawin di sini boleh, buang lagi, kawin sini buang lagi, kawin boleh sini buang lagi, sudah tidak enak lagi buang lagi, berarti wanita terhina. Tapi ketika turunnya Nabi Muhammad, kalau misalnya mengawini ini boleh ditalak tapi dibenci Allah. Misal seperti itu kan, perempuan harus misalnya dijaga. Apa menjaga? Tidak boleh kelihatan aurat. Contoh gini aja ya, contoh ulun sebagai laki-laki, bini ulun bersalaman lawan lakian lain, kira-kira kayak apa hati ulun? Tidak bisa ulun, tidak bisa sama sekali. Lihat, cemburu ulun. Cemburu bujur ulun ya, gigi. Sayang lawan bini. Salaman. Tapi misal pian bersalaman lawan laki orang, bersalaman laki orang, laki pian tuh bisa tersinggung sedikit tak? Tersinggung karena bininya dicapai. Apalagi lawan mantan. Nah iya, sudah. Nah, berarti ini bukannya apa-apa, menghormati seorang perempuan. Dulu dihinakan, sekarang dimuliakan. Perempuan ini dimuliakan sangat luar biasa. Makanya Bu ya, perempuan-perempuan dulu itu kerjaannya kerja ini itu. Tapi ketika datangnya Rasulullah, utusannya Rasulullah, perempuan ini saking dimuliakannya, dia itu wajib ketika kawin melayani laki, taat dengan laki, selesai. Berarti sisanya nyapu rumah, bertapas, apalagi masak, nyusui anak, apa kawin binian? Kalau sudah punya laki, tugasnya dua saja. Pertama, melayani laki. Laki biar kayak apapun hendak, asal kita bersih. Misalnya Ratan mengupas bawang, yang hendak lapas bawang, buka lo. Ini bener, ini ilmu. Tapi ada kan-anakan lah kalau saja. Tapi pokoknya hendak tuh ada paham dia kalau kan-anakannya. Nah, ngupas bawang sudah bisi laki paham, apalagi sudah dua lakinya atau tiga paham mana sudah ngupas bawang. Nah, ngupas bawang yang ulun hendak lapas bawangnya biar kalau usah makan dulu, bersih awak, buka. Itu kewajibannya, itu aja. Pertama, ketika suami mengajak membikin ading misal, wajib, tugasnya pertama. Terus taat, selesai. Sisanya bertetapas, tidak ada kewajiban istri. Masak, tidak ada. Sapu rumah, tidak ada. Kerja, tidak ada. Tugasnya cuma dua. Berarti sisanya apa? Suami itu sebenarnya ketika kawin dengan seorang perempuan, itu perempuan tadi dicarikan pembantu. Kalau nyamaku nek enggak. Hadang dulu Bu, ini kan kewajiban. Ini kan kita masalah kewajiban. Berarti apa? Seorang perempuan emang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Dimuliakan, dulu nggak dimuliakan. Kawin ini boleh, kawin mudah 2 bulan, ini anak ngandung 2, 3, ini anak laki pertama, inilah anak laki kedua, inilah laki ketiga, ini keempat, kelima, 12 punya laki lain-lain bapaknya.
Sekarang tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kita dihormati. Makanya seorang perempuan itu yang wajibnya tadi dua. Tapi apabila seorang perempuan membantu suaminya, salah satunya bertatapas, sapu rumah, bikinkan banyu, memasak, itu hal sesuatu yang capek. Ulun jelaskan sedikit aja, kira sesuatu yang pahalanya besar. Bikinkan air, kopi, itu capek enggak? Mana capeknya dengan menyapu? Mana capeknya dengan meminta duit? Hah? Bikinkan air saja, kopi. Datang misalnya si suami meminum kopi tadi, pahalanya 1 tegok meminum kopi seorang suami bikinan istri yang salehah, maka istri yang salehah tadi mendapatkan pahala haji dan umroh. Tidak perlu bayar, tidak perlu contek vaksin, tidak perlu ini. Berarti yang ringan saja membantu suami membikinkan kopi, 1 hirupan kopi mendapatkan pahala haji dan umroh. Bagaimana dengan bertetapas? Bu Uyuh pada menyapu. Bagaimana dengan bekerja? Uyuh daripada bikin kopi. Berarti bekerja tadi pahalanya, bayangkan aja pian sehirupan kopi dapat pahala haji dan umroh. Bayangkan lagi pian begawi membantu laki, berapa pahalanya? Karena menurih misalnya, oh yang laki ini nurih, laki nurih. Ibu itu, Bu, saya mau ke ladang satunya Bu ya, ingat nanti kalaunya hujan nanti apa? Cukai. Wah, bingung. Hujan, anak mau nyusu, bingung. Kalau nggak disusui sini nangis. Kalau di sini nyusuin di sana nangis. Iya, nangis. Bapaknya yang nangis 2 jam nurih katanya jadi susu. Kok nyusuin anak di rumah katanya kelahi sudah, ya kan? Yang di sini nangis pengen nyusuin, ya kan? Tapi ribut sudah. Yang kalau nggak di sana jadi susu. Bingung sudah, bawai anak sambil bergendong. Nah, sudah. Saking seperti itunya, yang dikejar itu hal dunia, membantu suami. Bagaimana dengan air kopi 1 hirupan mendapatkan pahala haji dan umroh, dengan membantu pian menyasah mencukai gatah tadi dengan Uyuh tepalo leher membawa anak sambil menyusui. Siapa pian pahalanya? Banyak pahalanya seperti itu. Berarti ini kebaikan pian terhadap suami pian, yang pian harapkan keridhaan suami. Kalau sudah mendapatkan keridhaan suami, dijamin seorang perempuan itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan ini bukan seperti laki-laki. Perempuan ini kalau hendak masuk surga, kerjakan ibadah kewajiban dengan Allah, taati laki, dakhalal jannah, selesai. Sembahyang, bayar zakat, puasa. Puasanya apa? Puasanya puasa Ramadan teh. Puasa Rajab orang, puasa Asyura orang. Tidak ada puasa, pokoknya puasa wajib aja. Puasa, sembahyang, zakat, habis itu taat dengan laki, masuk surga. Tapi orang yang puasa di bulan puasa saja, di bulan Ramadan saja dan taat, itu emang masuk surga. Tapi surganya itu kili, halus, murah. Ibarat pian diberi rumah, ada yang harga 100 juta, ada yang 50 juta. Pian anak yang mana? Udah ulun yang sama liar. Kenal lagi, dia mahayal aja ya Allah. Yang mahayal. Pasti pian memilih yang 100. Berarti bagaimana cara mendapatkan surga yang 100? Contoh aja gen kita bayangkan. Di rumah misalnya yang harga 50 juta TV tabung. Di dalam rumah. Tapi kalau rumah 100 juta TV-nya LCD, beda lah. Beda. Kowe iki ngopo TV kita tabung gak zaman iki tahun 9 berapa iki sekarang LCD. Malu gak di surga nanti? Malu. Bisa gak beli LCD? Gak bisa lagi, sudah wes diisi tabung selamanya udah. Ya kan seperti itu. Berarti tambahannya ketika mendapatkan surga kita contohkan seperti rumah. Seperti rumah berarti isinya dapur contoh.
TV, kulkas, lemari, habis itu karpetnya itu dengan amal-amal yang keremicikan seperti puasa di bulan Rajab, seperti puasa Asyura, seperti kita ba'diyah sembahyang, habis itu qobliyah sembahyang, sunnahnya seberatan itu mendapatkan semua itu. Dapatkan semua itu. Makanya Bu ya, kalau kita tidur dengan kasur yang harga 1 juta dengan 8 juta beda. 1 juta dengan 8 juta beda. Ulun itu pernah meniduri kasur dari sampai harga 3 juta sampai terakhir 15 juta kasurnya saja. Guring dasar nyaman gue. Harga larang, kualitas guring. Semalam wahab ulun bawa kode mintuha ulun suruh guring di kasur. Wah, nyamannya di kasur kayak ini. Patuh di rumah apa? Patuh di rumah betem pijit aja. Nah, pijit itu apa? Betem pijit. Kenapa? Karena tilamnya tilam kapuk. Betem pijit. Nah, habang telinga bangun guring. Sini habang bangun guring. Apa walatinya aja? Guring tadi makan apa? Orang Jawa boh. Jadi tinggi ya. Tinggi itu orang tinggi itu ya, bukan. Kok tempijit kecil dibilang tinggi? Waduh, ini nyalai adat ini. Ngarannya. Hah? Ngarannya tinggi. Oh, tinggi ya. Oh, ini penghinaan tempijit. Itu kecil dibilang tinggi. Jakanya cuwili. Ya, ini lebih masuk ya, masih akal. Tidur 15 juta. Tidur, hidupin AC. Wah, pena. Wifi-nya tak kasih. HP tak julung. Nah, HP ini. Pena dia. Yang kedua ulun bawa sepupu ulun 2 hari nggak keluar kamar, bayangkan. Enak dah, enak. Di dalam itu makan datang membantu. Makan apa? Ini telepon nih. Bu, antarkan nasi ini datang nasi. Wifi, WC, AC di kamar semuanya lengkap. Enak dah, enak seperti itu. Kalau surga seperti itu enak dah, enak. Tapi kalau misalnya ratan panas, enak kipas angin tapi kisahnya buru muter ini. Kalau mau muter buka dulu ininya, ditunjul dulu baru muter. Ada kan kipas angin kan? Gini dibuka dulu, dibuka diputar baru muter. Muter. Tapi kalau kita duduk pegang AC, mau pengen dinginnya bagaimana? Gini, enak dah. Itu surga. Jadi kita membayangkan surga itu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi yang mendapatkannya. Salah satunya tadi perempuan tadi mendapatkannya itu taat dengan suaminya. Semua surga yang dia pengenkan mendapatkan. Hendak TV LCD kena di rumah ulun diberi Tuhan. Kenapa? Dengan sebab ini itu taat dengan laki, dengan taat dengan suami. Tapi kalaunya suami mengajak dia kemaksiatan, tidak boleh taat sama sekali, harus kelahi, tidak boleh. Bu, katanya, saya ini capek ini Bu, ayo temani saya mabuk Bu di dapur misalnya. Mabuk sama minum Bu, katanya. Gak boleh, biar kelahi, buang itu tidak masalah. Tidak boleh. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dia membawakan kemaksiatan seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Sujud sahwi itu Bang Mano, kayak apa caranya? Sujud sahwi itu apabila tertinggal tasyahud yang sunnah. Kadang loh. Jadi sebelum itu kan kita supaya tahu yang lain. Arti sujud sahwi itu tertinggal seperti kunut Bu ya. Seperti tasyahud itu kita biasanya sujud sahwi sunnah. Cara sujud sahwi itu ketika salam, selesai membaca doa salam, cuman duduknya seperti gini. Nah, sujud sahwi. Kita pengen sujud sahwi kan gini. Ini tahiyat akhir sebenarnya. Tapi kita pengen sujud sahwi. Kalau kita nggak sujud sahwi kan gini duduknya kan. Nah, berarti kalau sujud sahwi seperti ini. Tuntung mau salam, tinggal salam aja lagi sujud kita. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Sebelum salam. Bacaannya kemarin itu Maha suci Allah la yanamu ora turu apa la yanamu wa la yasfu ora turu ora lupa. Ya, itu artinya. Sujud subhana man la yanamu wa la yasfu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana dengan imaman? Misal piannya di masjid atau di langgar, tahu-taunya Pak Karmidi ngopo sujud opo iki gak ngerti aku.
Berarti kalau Pak Karmidi sujud sebelum dia salam, umpati, ikutin. Kenapa? Makmum ketika imam sujud sahwi wajib ngikutin. Kalau nggak ngikutin, batal sembahyangnya. Batal. Nah seperti itu ya. Nanti biar kalau pindah aneh-aneh di masjid atau misalnya Pak Karim ini ada yang lupa atau apa sujud sahwi beliau, sujud sahwi, ikutin aja. Salam baru ikut salam seperti itu. Jangan nunggu apa ya Pak Karim. Tahiyat awal gini, sesudah hendak salam, tutup sujud sahwi lah. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Sesudah sujud hanya berikan di sini dulu. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah seperti itu sujud sahwi. Ngerti orang? Ada yang pernah melakukan? Sering. Kadang-kadang sering lupa, ya macam-macam lupa. Ada yang tanya lagi? Terakhir. Ada yang tanya? Dan ini masalah ya. Di luar dari masalah enggak apa-apa. Bagaimana Pak supaya misalnya munjun matuk misalnya enggak apa-apa. Ya, ada amalannya. Kalau orang pengen seperti banyak rezeki, nanam-nanaman yang bagus, perbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak itu. Makanya kalau orang mengucap itu, satu kali mengucap ditanamkan satu pohon kurma di dalam surga. Mungkin bertanaman baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Tasbih baca itu, wah malaikat sudah nanamkan pian di dalam surga. Sama munjun pian baca aja itu. Baca mun handak pian murah rezeki ketika masuk rumah semalam pada kan apa? Ingatlah masuk dalam rumah. Baca apa kemarin? Ada yang ingat? Murah rezeki itu. Murah rezeki. Lali ya. Masuk rumah itu baca ayat kursi dan Al-Fatihah 4. Ayat kursi, Al-Fatihah 4. Masuk rumah baca. Tapi jangan mendak di situ ya. Misalnya tok masuk assalamualaikum bu, waalaikumsalam buka. Allahu la ilaha illa huwal qayyum wa la ta'khudhuhu. Khusus bangku gasan dia duduk situ enggak seperti itu. Ya wis jalan wis baca sambil jalan sampai ke kamar misalnya. Sampai duduk sampai ganti baju, selesai. Lihat, mun pian mengamalkan 40 hari, insya Allah rezeki pian akan lancar. 40 hari. Tapi 40 hari itu pian rintangannya kehnya luar biasa nanti. Lupa. Ya pertama lupa, capean, masuk rumah itu terus buka aja langsung tidur, wah capek. Ya. Tapi yang bingung piye iki Pak katanya, aku mau jemuran misalnya jemuran banyak akeh tapi jemuran di luar antara satu lagi Allahu la ilaha illallah keluar lagi Allahu la sampai 3 kali, waduh keinget artinya apa namanya ini tempatnya jamuran masih di rumah Allahu la ilaha illallah. Bagaimana itu Pak? Ya rasakan. Kalau orang pengen rezeki itu perlu perjuangan. Ya perjuangan. Pian misalnya pengen rezeki, mun pian kada menurih kira-kira dapat duit lah. Hah? Enggak, siapa sih ngasih? Anak pian. Iya, enggak ada. Udah dapat nuri. Artinya rezeki itu perlu perjuangan dicari. Cuman kalau pian pengen mendapatkan rezeki itu jangan ditanam di dalam hati. Kalau rezeki pengen nyasah pian, jangan hal dunia ditaruh di hati. Makanya dunia ini seperti ambayang. Kalau ambayang pian sasahi kada bakalan pian terdapat. Tapi kalau pian lari daripada ambayang, siapa sing nyasai? Siapa yang nyasai? Ambayang. Ambayang itu bagaikan dunia. Kalau kita nggak ada usaha ya nurih, sudah ya ditimbang, tapi nggak cinta sama dunia. Bagaimana sih orang tanda-tanda cinta itu di dunia? Tahu nggak tanda-tanda cinta dunia? Orang banyak punya harta, orang banyak punya mobil itu nggak cinta dunia. Rumah mentereng misalnya besar apa itu nggak cinta dunia. Yang cinta dunia itu ketika dunia meninggalkan dia, dia bersedihnya luar biasa. Contoh, misal ia nukar kendaraan 2,5 juta buat nurih ya. Kita kisah nurih aja, ada penurihan di sini. Dicuntan orang hilang. Kalau mencari wajar, tapi sesudah dicuntan orang nggak dapat, aduh yo 2 juta hilang ini, aduh dan ini maling yo, pokoknya sudah 2 juta, macam-macam sudah sembayang nggak sembayang lagi menjadi stalling, gara-gara sepeda motor hilang. Berarti dia itu cinta dengan dunia. Kalau emang dasar bujur kita tidak cinta, ketika dia hilang sepeda motor cari di mana-mana cari dapat. Misalnya dapat ulama, lu hilang, wajar gitu syariat. Tapi sudah nggak ketemu lagi, ya Allah,
dengan hilangnya sepeda motor ulun ini, gantikan dengan yang lebih bagus lagi, ulun rito sudah selesai. Itu yang top. Soalnya ini kejadian, hilang HP, sembayang udah mau lagi. Kenapa nggak sembayang? HP hilang. Kenapa artinya hilang HP? Nukar pulang bahasa. Bukan masalah HP-nya Bang Jan. Soalnya kode Facebook, kode Instagram di situ berdatang kan ingat lagi ulun nantinya Jan. Kalau kita nukar HP kan tidak bisa lagi membuka medsos kita. Kenapa? Karena kodenya di situ semuanya nggak ingat. Yang ditangisakan kode wara, kode Facebook. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sembahyang nggak ada lagi. Nah seperti itu. Yang tanya lagi? Nggak ada lagi ya? Wes selesai. Tutup ya. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelumnya ulun pada bahwa malam ini majelis bulanan Ustadz Nur Mahmudi. Ya, malam ini majelis Ustadz Nur Mahmudi. Kalau nyepian nggak sibuk, ya hadirlah di majelis Ta'lim Fathur Rahman malam ini. Dan insya Allah kami mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 24 nanti akhir. Insya Allah yang ceramah insya Allah ya Ustadz Alfian Nur dari Kurau, pengajiannya orang Cempaka insya Allah, dan nanti bersama Ustadz Muhammad Juwaidi 3 orang, mungkin banyak ya insya Allah. Kalau mau yang nyumbang untuk apa semuanya kan kami persilakan. Terus yang terakhir nanti kalau nggak sibuk, bulan Maret insya Allah di majelis mengadakan tablik akbar lelang. Jadi kalau pian pengen menghadiahkan wadah gesan kedua orang tua pian silahkan, kena masalah. Dan insya Allah akan diisi, ini masih ulun koordinasi Bang, Ustadz Hasanuddin dan Habib Mustafa Al-Haddar yang tampar nih katanya. Ngerti ya? Jadi melelangnya nanti Ustadz Hasanuddin, terus ceramahnya Habib Mustafa. Jadi nggak selesai ceramah kecuali habis lelangnya. Jadi rencana insya Allah itu pembayaran mic itu terakhir lagi kurang lebih sekitar 25 jutaan lagi kurang lebih sound system itu. Jadi kemarin sudah ulun bayari, dikasih orang ceramah dikumpulkan ulun kasih sudah 9 juta. Jadi kasih orang ulun bayarkan lagi, kasih orang bayarkan lagi. Jadi cukup minyak buat makan, buat ini selesai bayar utang. Tapi alhamdulillah banyak kemarin acara, lebih dikasih orang 9 juta, dikasih 9 juta ke bayar mic, itu kan. Mudah-mudahan aja semuanya dipermudah ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti otak majelis itu cepat selesai. Kalau sudah cepat selesai nanti dana-dananya kan enak. Jadi kan insya Allah ini nggak tahu ya bis nanti kapan ini. Sudah kemarin itu kita urus bis yang dikasih Pak siapa namanya, Pak Saifuddin kalau nggak salah ya. Pak Saifuddin sudah diatur kemarin, nanti bisnya mudah-mudahan cepat keluar. Jadi pian mau ziarah nih pakai itu tidak masalah nanti, ya kan. Cuman sewanya nggak seperti sewa orang-orang yang jutaan itu ya. Jadi kan minyak buat kasnya nanti bis itu insya Allah. Katanya kemarin sudah diurus itu kan Pak sama Pak Ginu kan diurus beratan. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma baghna bil din wa alim tawil. Allahumma adna bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zidna bit taqwa istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى وسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انتهى من